Welcome back teman-teman netizen yang 5B ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Kita juga tidak perlu ya jelaskan dalam setiap episode kita apa singkatan dari 5B tersebut, karena di video-video sebelumnya juga beberapa kali sudah kita jelaskan atau sebutkan kepada teman-teman netizen yang merupakan subscriber kita, viewers kita, calon subscriber atau calon viewers kita yang kita mengapresiasi karena telah support channel YouTube Bola Bung Binder, di mana subscriber kita perlahan-lahan mulai naik. Kita mendekati 80.000 subscriber, di mana target kita sebetulnya adalah 100.000 subscriber. Itu adalah tahap awal teman-teman ya. Jadi kita butuh dukungan dari teman-teman untuk membuat kita menembus atau melewati 100.000 orang subscriber. Di video terbaru ini kita akan membahas liga apa nih Bung Jas? Liga Inggris. Klub apa yang kita akan bahas dari Liga Inggris? Manchester United. No, not Manchester United. Kita baru membahas tentang Manchester United di video kemarin kan? Oh iya ya, kan mereka masih harus main dengan Palace. Nah, kita akan membahas tentang MU setelah nanti hasil akhir kita ketahui melawan Crystal Palace. Tapi di video terbaru ini kita akan membahas tentang Arsenal Football Club. Kenapa kamu ketawa? Kan Arsenal baru aja nih menang lawan Liverpool. Iya, tapi kan mereka dapat hadiah dari Liverpool. Hadiah kenapa? Ya, you lihat dong golnya Arsenal, kan pemain Liverpoolnya salah. Ya, benar juga sih ya teman-teman. Ada kesalahan dari para pemain Liverpool yang mengakibatkan atau memberikan peluang bagi Arsenal untuk mencetak gol. Dan jika teman-teman perhatikan bahwa Arsenal hanya ada 2 shot on target dalam game melawan Liverpool. Dan 2 shot on target itu yang menghasilkan mereka 2 gol yang membuat mereka menang dengan skor 2-1 lawan Liverpool. Golnya seperti apa? Giveaway. Iya. Dan itu juga diakui oleh Van Dijk dalam post-match interview atau setelah pertandingan ia diinterview, ditanyakan tentang kesalahannya dan ia juga mengakui sepertinya mereka ini memberikan hadiah karena kesalahan mereka sendiri. Karena hanya itu 2 peluang Arsenal on goal dan ada 1 lagi peluang yang tidak on target. Jika saya tidak salah juga dari Lacazette. Jadi artinya tim ini benar-benar berada dalam kondisi krisis kualitas. Ya, ini bukan Arsenal yang kita kenal dulu memainkan sepak bola yang menyerang dan berani melakukan penetrasi dengan skill individu atau collective play. Ini Arsenal yang sekarang sudah berubah drastis menjadi tim yang justru mengalami kemunduran atau kesulitan untuk bisa mempertahankan konsistensi dalam level permainan menyerang. Jika teman-teman perhatikan, Arsenal jarang menang dengan gol defisit yang besar atau jumlah yang besar. Setelah break atau dimulainya lagi kompetisi setelah sempat break karena pandemi, Arsenal sudah kalah 3 kali. Iya. Ya, itulah mengapa yang saya buat atau kita sepakat membuat caption dari video ini bahwa sudah game over bagi Arsenal. Kenapa kita bisa memberikan konklusi seperti demikian atau kesimpulan lah seperti demikian? Karena jika teman-teman perhatikan di klasemen sementara sekarang ini, gap Arsenal di klasemen sementara ini sudah cukup jauh untuk bisa lolos ke UEFA Champions League. Kita tahu mereka masih harus bersaing dengan MU, mereka masih harus bersaing dengan Leicester City yang memang poinnya jaraknya sudah cukup jauh. Beda halnya jika Arsenal tadinya menang melawan Tottenham Hotspur, kemudian menang melawan Liverpool, maka dengan demikian poin mereka bisa sama dengan Wolves dan mereka tidak terpaut jauh dengan MU atau Leicester. Memang sisa lawan Arsenal tidaklah sulit ya. Sisa lawan Arsenal di sini kalau kita melihat justru adalah melawan tim yang lemah. Di Premier League kita melihat mereka akan melawan Aston Villa dan mereka akan melawan Watford. Ya, ini bukan lawan-lawan yang sulit di atas kertas, tapi mereka harus mengharapkan MU kalah, Leicester kalah, Wolves kalah. Itu sesuatu yang sangat sulit terrealisasi. Melihat performa ketiga klub itu masih lumayan baik daripada Arsenal, di mana Arsenal menjadi tim yang sudah mengalami banyak kekalahan setelah break. Itu yang menjadi persoalan mereka, kehilangan 9 poin ya dalam pertandingan yang juga mereka tidak bermain baik. Jika tadi
kita mengatakan soal pemain Liverpool yang melakukan kesalahan yang sama juga dilakukan oleh para pemain belakang Arsenal melawan Tottenham Hotspur yang membuat mereka kalah dalam pertandingan itu. Padahal permainan Arsenal melawan Tottenham itu sedikit lebih baik daripada melawan Liverpool. Artinya ancaman-ancaman dari Arsenal lebih terlihat. Walaupun Tottenham Hotspur juga tidak keluar menyerang, tidak seperti Liverpool pada game yang baru saja diselesaikan dini hari tadi waktu Indonesia. Nah, seperti saya pernah memberikan analisa di beberapa waktu lalu bahwa Arteta perlu belajar dari beberapa pelatih muda lainnya. Ya, salah satunya adalah Ole Gunnar Solskjaer dan mungkin juga ke Mourinho. Yes, Mourinho. Memang Mourinho tidak selalu menerapkan taktik atau strategi yang membuat timnya bermain menarik. Tapi dalam urusan melatih sebuah tim untuk menjadi sebuah kekuatan, Mourinho juga adalah salah satu masternya. Selain kita tahu ada Zinedine Zidane, selain kita tahu ada Pep Guardiola. Dan juga sekarang ada Ole Gunnar Solskjaer. Ya, salah satu pelatih yang lagi mencuat ya namanya karena berhasil membuat MU tidak terkalahkan dalam total 18 pertandingan di semua kompetisi. Dan apa formula mereka? Apa formula Jose Mourinho yang membuat timnya tidak kalah dalam 2 game terakhir bagi Tottenham Hotspur, justru meraih kemenangan melawan Arsenal dan kemudian baru saja melawan Newcastle United. Ya, ini yang akan saya berikan sekarang. Apa formula dari para pelatih ini termasuk Ole Gunnar Solskjaer. Karena jika teman-teman perhatikan, Ole Gunnar Solskjaer tidak pernah menggantikan para pemain di posisi starting line up dalam 5 atau 6 game terakhir Manchester United. Saya tidak ingat persisnya. Jose Mourinho tidak melakukan pergantian dalam line up, starting line up dalam 2 game terakhir Tottenham Hotspur setelah sebelumnya ia banyak melakukan rotasi. Itu yang membuat chemistry di antara para pemain menjadi baik, bagus, dan benar. 3B ya, bukan bola bung pindar. Baik, bagus, dan benar. Kenapa tidak itu juga yang coba dilakukan oleh Arteta? Karena ia masih dalam tahap untuk melakukan transformasi di Arsenal. Itu kan yang adalah alasan yang selalu kita dengar dari berbagai pengamat atau dari beberapa berita-berita di media. Namun persoalannya muncul, berapa lama yang dibutuhkan Arteta ini tidak bisa berjalan lama. Contoh, kenapa Aubameyang tidak dimainkan di game ini? Aubameyang tidak buruk. Aubameyang adalah pemain yang diandalkan untuk mencetak gol. Aubameyang adalah pemain yang paling banyak mencetak gol bagi Arsenal. Selain tentunya sekarang kita lihat ada Lacazette ya. Tapi kan kita tahu bagaimana Aubameyang menjadi pemain yang paling sering mencetak gol, sudah 20 gol, Aubameyang 20 gol, Lacazette 10 gol. Kenapa tidak Aubameyang? Oke, Nelson mencetak gol, but that's a mistake. Ada kesalahan ya yang membuat Nelson berada dalam posisi menguntungkan untuk bisa mencetak gol. Jadi kita juga harus pahami bahwa peran pelatih ini sangat penting untuk bisa menyatukan para pemain di skuadnya. Satu lagi contoh sebagai Kolasinac yang tidak dimainkan dalam game ini dan masuk sebagai pemain pengganti. Ya, hanya karena ia melakukan kesalahan melawan Tottenham Hotspur. Tapi dalam pertandingan sebelumnya melawan Leicester ia bermain baik, ia bermain solid. Pernah juga ada di salah satu game ia memberikan umpan yang membuat Arsenal berhasil mencetak gol. Jadi saya melihat dalam situasi saat ini Arteta dalam posisi yang berada di no man's land atau tanah yang tidak bertuan. Ia tidak paham apa yang sebetulnya ia perlukan di Arsenal untuk membuat Arsenal ini kembali pada performa terbaiknya seperti yang dulu kita pernah saksikan di bawah Arsene Wenger. Arsene Wenger juga jarang melakukan rotasi dari starting line-up-nya bagi timnya Arsenal saat ia latih. Bukan karena ia memiliki pemain-pemain terbaik, tapi ia paham potensi dari pemain-pemainnya. Nah, disinilah persoalan yang saya melihat berada di pihak Arteta. Bukan berarti Arteta pelatih yang buruk atau tidak baik, tapi ia memang masih dalam learning stage, masih perlu belajar. Cara belajarnya yaitu tentu untuk mencontoh pelatih-pelatih lain. Ya, memang saya bukan pelatih, bukan juga mantan pelatih. Iya. Tapi inilah fakta-fakta yang saya bicara. Ada juga Saka, pemain yang sebelumnya bermain di depan, memberikan assist pada game melawan Leicester kepada Aubameyang. Tapi justru di game melawan Liverpool, ia di-shift lagi ke posisi wingback.
sebelah kiri. Nah, hal-hal semacam ini kan yang akan mengurangi daya tempur dari timnya. Tapi oke lah, mungkin kita setuju dengan alasan bahwa Arteta masih meramu skuadnya. Tapi saya kira ini tidak bisa bertahan lama. Ya, apabila jika Arsenal tidak masuk atau tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan. Jadi poinnya bagi Arsenal, harapan mereka untuk bisa lolos ke kompetisi Eropa melalui peringkat, ya, menempati peringkat di Premier League ini memang sudah sirna. Hanya peluang mereka sekarang jika mereka bisa menjuarai Piala FA, di mana tim yang menjuarai Piala FA bisa lolos ke Europa League Group Stage. Itulah peluang mereka di mana mereka akan memainkan semifinal melawan Manchester City. Untuk saat ini saya melihat peluang Arsenal untuk juara sulit. Mungkin mereka bisa masuk ke final, tapi mereka akan kembali menghadapi lawan yang berat di final antara Chelsea atau juga Manchester United. Jika saya tidak salah, saya perlu lihat dulu ya, biar kita tidak ada kesalahan ya teman-teman ya, karena memang saya juga tidak hafal datanya. Tapi ya betul sekali, akan bertemu antara pemenang Chelsea dan MU. Kita tahu dua tim tersebut juga performanya jauh lebih baik daripada Arsenal. Jadi sambil kita sekarang sudah menutupi musim bagi Arsenal, kita tunggu bagaimana nanti langkah dari Manchester United atau juga dari Leicester City dan Chelsea untuk bisa lolos ke kompetisi Eropa musim depan melalui peringkat yang perlu mereka incar di English Premier League. Tapi sebelum saya menutupi video ini, saya ingin menanyakan Bung Jas, menurut kamu Arsenal bisa bagus gak nih musim depan? Iya, Arsenal bisa bagus, tapi mereka harus beli pemain baru kayak MU. MU beli siapa? MU kan beli Bruno Fernandes. Nah, itu dia teman-teman. Arsenal perlu pemain yang kreatif di lini tengah untuk bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Mereka bermain terlalu kaku. Ya, hanya mengandalkan penyerang-penyerang sayap. Ini sudah bisa dibaca oleh para pemain dari tim lawan. Kita akhiri saja video kita di sini. Sebelum kita akhiri, pesan terakhir dari Bung Jas. Bung Binder, Ya. harusnya lo jadi fans MU dong. Loh, wah ini bukan pesan-pesan dong. Ini gue dibully dong. Kenapa? Iya kan Arsenal sudah jelek. Ya, enggak dong ya. Walaupun kondisi tim kita sekarang ini tidak baik, tapi kita harus tetap loyal, support tim favorit kita. Kalau memang tim kita sedang tidak baik, kita harus mengakui. Kalau memang tim kita lagi bagus, ya kita boleh berbahagia. Tapi kita harus tetap loyal dan konsisten. No hate, Only football. salam sepak bola.